Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin undangan yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta agenda pertama dalam rangka pengumuman pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Prasetyo Edy Marsudi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta yang pertama hari ini, Selasa 13 September 2022 adalah dalam rangka pengumuman pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, rekan-rekan anggota Dewan, segenap jajaran pejabat eksekutif, rekan-rekan pers, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya kita dapat hadir dalam acara rapat paripurna hari ini. Kami ucapkan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintahan untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Terkait dengan hal tersebut di atas, DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/2188/OTDA tanggal 24 Maret 2022
hal usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri tersebut, Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menetapkan jadwal paripurna pada hari ini dalam rangka pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia dalam rapat paripurna ini kami mengumumkan pengumuman nomor 957/KG.13.02 tentang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf E Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. 3. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan 2017-2022. 4. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2020 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sisa masa jabatan tahun 2017-2022. 5. Berdasarkan berita acara pelantikan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan 2017-2022 tanggal 16 Oktober 2017. 6. Berdasarkan berita acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan 2017-2022 tanggal 15 April 2020. 7. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131/2188/Orda tanggal 24 Maret 2022 hal usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Demikian pengumuman ini diketahui Jakarta 13 September 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Haji Prasetyo Marsudi. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI Jakarta menandatangani berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna hari ini adalah salah satu proses untuk kelengkapan administrasi dalam rangka pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022. Selanjutnya kami bacakan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah masa jabatan berakhir. Selanjutnya, marilah kita saksikan penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, yang pelaksanaan dipandu oleh pembawa acara. Yang terhormat Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta disilakan menuju tempat yang telah disediakan.
Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Pelaksanaan penandatanganan berita acara pengumuman pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 disaksikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya disilakan kepada juru foto untuk mengabadikan dan mengambil gambar. Yang terhormat Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, disilakan kembali ke tempat semula. Pimpinan, bisa interupsi? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam semangat persaudaraan, yaitu pengumuman pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu pimpinan kami fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan catatan. Yang pertama, bahwa dengan pengumuman ini kami memaknai secara etis, sekali lagi kami garis bawahi, secara etis, agar Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Yang kedua, bahwa walaupun menurut kami janji kampanye gubernur yang diimplementasikan dalam 23 program unggulan dalam RPNJ tidak terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai. Interupsi pimpinan, interupsi. Sebentar gantian. Interupsi ini Nanti, bukan forum sebentar, dalam hal memberikan catatan. kami hanya memberikan catatan sebentar. Dari fraksi Nasdem keberatan. Oke, baik, dicatat. Iya. Coba Termasuk kita atur. program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Baik, dan saya catat diskriminatif. Pak Joni. Namun demikian, kami berpendapat
sebagai mitra politis Bapak Gubernur dengan kami DPRD, khususnya fraksi PDI Perjuangan, kami menganggap kita tetap bersahabat. Cukup. Akhirul kalam, kami mau berpantun, pimpinan. Jakarta adalah ibu kota, warganya sangat bineka. Walaupun selama ini Bapak Gubernur kita banyak berbeda, tetapi persaudaraan kita tetap terjaga. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita dengarkan bersama pelaksanaan pembacaan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, serta penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 12 tahun 2022 tanggal 6 September 2022 tentang seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membuka seleksi terbuka untuk menetapkan calon pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2. Adapun jabatan tinggi pratama yang akan dilakukan seleksi terbuka sebagai berikut. 1. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta eselon 2A. 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta eselon 2A. 3. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta eselon 2B. 4. Direktur RSKD Duren Sawit eselon 2B. Direktur RSUD Pasar Minggu eselon 2B. Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 234 Ayat 4, proses pengangkatan kepala daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama diatur oleh Undang-Undang Sipil Negara ASN, sedangkan pada pasal 234 ayat 1 kepala daerah, gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat atau melantik kepala daerah perangkat daerah. Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 234 ayat 4, masa berakhir jabatan gubernur pada tanggal 16 Oktober 2022 lebih kurang tinggal 30 hari kalender menjabat sebagai kepala daerah. Sedangkan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dimaksud akan memperoleh kandidat pada tanggal 3 Oktober 2022. Dalam hal ini, kepala daerah akan mengangkat atau melantik dari hasil seleksi dimaksud kurang 13 hari berakhir masa sebagai kepala daerah. Terkait hal tersebut di atas, maka untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program-program pembangunan pelayanan publik di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku sebelum rapat paripurna ini akhiri. Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama memimpin Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Akhirnya selesai sudah rapat paripurna Dewan yang pertama dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara rapat paripurna Dewan yang kedua, yaitu penutupan masa sidang kedua serta pembukaan masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna yang kedua ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 87
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta pasal 141 ayat 2 Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DKI Jakarta, dinyatakan bahwa tahun sidang dibagi dalam 3 masa persidangan. Masa sidang kedua telah dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. 1. Sosialisasi peraturan daerah. Kedua, penyampaian laporan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Ketiga, rapat-rapat dewan, kunjungan kerja, dan lain-lain. Demikian laporan hasil pelaksanaan kegiatan masa sidang kedua tahun anggaran 2022. Untuk itu, rapat paripurna dalam masa sidang kedua tahun 2022 kami nyatakan ditutup. Dan untuk masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 kami nyatakan dibuka. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 tentang rencana kerja tahunan DPRD Provinsi DKI Jakarta anggaran tahun 2022, alat kelengkapan DPRD Provinsi DKI Jakarta telah membuat dan merangkum rencana kegiatan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022. Dan hasil rangkuman tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama pembacaan rencana kegiatan DPRD Provinsi DKI Jakarta masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 yang akan disampaikan oleh Pejabat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan DPRD DKI Jakarta dan saudara anggota, yang saya hormati Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, izinkan kami membacakan rencana kegiatan masa sidang ketiga tahun 2022 sebagai berikut. A. Rencana kegiatan masa sidang ketiga tahun 2022. 1. Bulan September, alat kelengkapan Dewan. 1. Pimpinan DPRD. 2. Badan Musyawarah. 3. Badan Anggaran. 4. Badan Kehormatan. 5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 6. Komisi-komisi. 7. Pansus dan kepanitiaan lainnya dengan kegiatan A. Rapat internal. B. Rapat kerja dan mitra kerja. C. Penyebarluasan perda. D. Pembahasan P2 APBD tahun 2021. E. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022. F. Kunjungan kerja AKD. G. Konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait. H. Menerima kunjungan tamu dan dalam luar negeri. I. Coffee morning. J. Penerimaan delegasi masyarakat. K. Bimtek DPRD ketiga tahun 2022. L. Peninjauan lapangan. 2. Bulan Oktober, kegiatan alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. A. Rapat internal. B. Rapat kerja mitra kerja. C. Penyebarluasan perda. D. Pembahasan KUA PPAS perubahan anggaran tahun anggaran 2022 dan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2022. E. Kunjungan kerja AKD. F. Konsultasi koordinasi dengan instansi terkait. G. Menerima kunjungan tamu dalam dan luar negeri. F. Coffee morning. I. Penerimaan delegasi masyarakat. J. Reses ketiga tahun 2022.
K. Peninjauan lapangan. 3. Bulan November, kegiatan alat kelengkapan Dewan sebagai berikut. A. Rapat internal. B. Rapat kerja dengan mitra kerja. C. Penyebarluasan perda. D. Pembahasan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 dan pembahasan Raperda APBD tahun 2023. E. Kunjungan kerja AKD. E. Konsultasi koordinasi dengan instansi terkait. F. Penerimaan kunjungan tamu dan dalam negeri. G. Coffee morning. H. Menerima delegasi masyarakat. I. BIMTEK DPRD keempat tahun 2022. J. Peninjauan lapangan. B. Masa reses. Reses ketiga DPRD tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Penyampaian proposal reses. 2. Pelaksanaan reses bulan Oktober. 3. Pelaksanaan reses dilaporkan pada rapat paripurna DPRD bulan November 2022 sekaligus penutupan masa sidang ketiga DPRD Provinsi Jakarta tahun 2022. Adapun pelaksanaan setiap kegiatan DPRD Provinsi Jakarta ditetapkan dalam rapat Bamus Musyawarah DPRD. Pembacaan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pejabat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah membacakan rencana kegiatan tahunan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan rencana kegiatan tahunan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada masa sidang ketiga dan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2022 tadi, maka berakhir sudah rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.